Halo semuanya, perkenalkan nama saya Merlinda Pinga dengan NIM 20520250014 dari kelas B semester 2 program studi Psikologi Kristen. Saya akan menjelaskan pengertian psikometri. Psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari teori dan teknik pengukuran psikologi, terutama untuk mengukur konstruk mental yang tidak dapat diamati secara langsung seperti kecerdasan, kepribadian, kemampuan, sikap, dan potensi. Yang berikut adalah tujuan psikometri. Psikometri bertujuan untuk yang pertama, mengembangkan alat tes psikologi yang ilmiah. Yang kedua, memastikan tes tersebut akurat dan adil. Yang ketiga, menggunakan statistik untuk menganalisis hasil tes. Yang keempat, mendukung asesmen psikologis berbasis bukti atau evidence-based assessment. Apa saja sih prinsip-prinsip psikometri? Nah, dalam psikometri terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama, reliabilitas atau konsistensi hasil pengukuran. Nah, prinsip ini menunjukkan seberapa konsisten hasil tes ketika digunakan berulang kali. Nah, tes yang reliabel itu hasilnya relatif sama. Waktu pada saat diulang pada waktu berbeda. Yang kedua, diberikan oleh penguji yang berbeda. Yang ketiga, menggunakan bentuk soal setara. Lalu, prinsip yang berikut yang kedua adalah validitas atau ketepatan alat ukur. Tes harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, dalam validitas terdapat jenis-jenis tes, yaitu yang pertama, validitas isi, yaitu kesesuaian isi tes dengan materi. Yang kedua, validitas konstruk, yaitu sesuai teori psikologi. Yang ketiga, validitas kriteria, itu sesuai dengan hasil nyata. Yang berikut adalah pengertian variabel. Nah, variabel adalah segala sesuatu yang dapat berubah, memiliki variasi, dan dapat diukur atau diamati dalam penelitian. Dalam penelitian, terkhususnya dalam psikologi, variabel digunakan untuk yang pertama diteliti, yang kedua dibandingkan, dan yang ketiga dianalisis hubungan atau pengaruhnya. Nah, sederhananya, variabel adalah sesuatu yang nilainya bisa berbeda antara individu, waktu, atau kondisi. Nah, ada perbedaan variabel laten dan variabel manifest. Nah, yang pertama adalah variabel laten. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung karena sifatnya abstrak atau psikologis. Contohnya, kecerdasan dan kepuasan. Sedangkan variabel manifest adalah variabel yang dapat diukur atau diamati secara langsung. Contohnya, skor tes IQ dan jawaban kuesioner. Nah, secara sederhananya, variabel laten bersifat tersembunyi, sementara variabel manifest bersifat operasional. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi yang berikut, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu tes psikologi. Nah, tes psikologi adalah alat ukur yang disusun secara ilmiah dan terstandar untuk mengukur aspek psikologi seseorang seperti kemampuan, kepribadian, emosi, sikap, minat, atau bakat. Nah, tes psikologi merupakan bagian dari psikometri karena berfungsi mengubah karakteristik psikologis yang abstrak menjadi skor angka yang dapat dianalisis. Kita masuk dalam macam-macam tes psikologi. Yang pertama yaitu tes intelijensi. Tes untuk mengukur kemampuan intelektual umum seseorang. Yang kedua, tes bakat, yaitu
tes untuk mengukur potensi kemampuan masa depan dalam bidang tertentu, yaitu seleksi kerja atau pemilihan jurusan. Yang ketiga, tes kepribadian, yaitu tes untuk mengetahui pola kepribadian, emosi, sikap, dan perilaku seseorang. Yang keempat, tes minat, tes untuk mengetahui bidang yang paling diminati seseorang. Yang kelima, tes neuropsikologi, yaitu tes untuk menilai fungsi dan sistem saraf. Yang keenam, tes prestasi, yaitu tes untuk mengukur hasil belajar atau kemampuan yang sudah dipelajari. Nah, yang ketujuh yaitu tes klinis. Itu digunakan dalam bidang psikologi klinis untuk mendeteksi depresi, kecemasan, stres, dan gangguan mental lainnya. Pengertian tes klasik. Tes klasik adalah pendekatan dalam psikometri yang dikenal sebagai teori tes klasik, yaitu teori yang menjelaskan bahwa skor tes seseorang terdiri dari skor sebenarnya dan kesalahan pengukuran. Nah, hasil dari tes psikometri itu berdasarkan asumsi bahwa skor tampak adalah jumlah dari skor murni dan error pengukuran. Fokus utamanya adalah meningkatkan reliabilitas melalui analisis sederhana seperti tingkat kesukaran dan daya beda item. Kita masuk dalam karakteristik tes klasik. Dalam pendekatan teori tes klasik, kualitas tes dilihat dari karakteristik skor tes dan butir soal. Nah, yang pertama adalah skor total tes. Yang kedua, kesalahan pengukuran atau error. Yang ketiga, reliabilitas. Yang keempat, analisis butir soal. Dan yang kelima, bergantung pada sampel. Pengertian tes modern. Psikologi tes modern adalah pendekatan dalam bidang psikometri yang menggunakan model statistik dan matematika canggih untuk mengembangkan, menganalisis, dan menginterpretasi tes psikologi secara lebih akurat. Nah, berbeda dengan tes klasik yang fokus pada skor total, tes modern lebih berfokus pada hubungan antara kemampuan individu dengan respons terhadap setiap butir soal. Secara sederhananya, tes modern adalah pendekatan psikometri yang menganalisis kemampuan dan kualitas soal secara lebih akurat dengan model statistik matematis. Oke, kita masuk pada terakhir, yaitu karakteristik tes psikologi modern. Yang pertama, berbasis teori respon butir atau item respon teori, yaitu teori yang menganalisis hubungan antara kemampuan peserta, karakteristik setiap butir soal. Artinya, setiap soal punya parameter sendiri atau tingkat kesulitan, daya beda, dan peluang menebak. Penilaian tidak hanya berdasarkan jumlah benar, tetapi kualitas soal juga dihitung. Jadi, hasil tes lebih akurat dan ilmiah dibanding tes klasik. Yang kedua, tidak bergantung pada sampel atau sampel independen. Nah, dalam tes klasik, kualitas soal tergantung pada kelompok yang mengerjakan tes, sedangkan dalam tes modern, parameter soal tetap stabil walau digunakan pada kelompok berbeda atau selama populasinya sebanding. Contohnya, soal matematika yang sudah dikalibrasi tetap dianggap sulit meskipun dipakai pada sekolah berbeda. Artinya, kualitas soal lebih konsisten. Yang ketiga, tidak bergantung pada paket tes atau
atau tes independen. Kemampuan seseorang tidak tergantung pada paket soal mana yang dia kerjakan. Misalnya, paket A dan paket B berbeda soal, tapi nilai kemampuan peserta bisa dibandingkan langsung. Nah, ini memungkinkan banyak versi tes tanpa mengurangi keadilan. Yang keempat, mengukur kemampuan laten atau latent trait, yaitu tes modern mengukur variabel laten adalah kemampuan yang tidak bisa dilihat secara langsung. Contohnya, inteligensi, kemampuan matematika, kepribadian, dan minat. IRT atau Item Response Theory mengubah jawaban soal menjadi estimasi angka kemampuan. Jadi yang diukur bukan jumlah benar, tapi tingkat kemampuan sebenarnya. Yang kelima, Computer Adaptive Testing atau CAT. Ini adalah tes yang dilakukan di komputer dan soalnya menyesuaikan kemampuan peserta secara otomatis. Jika benar, soal berikutnya lebih sulit. Jika salah, soal berikutnya lebih mudah. Hasilnya, tes lebih singkat, lebih tepat, tidak membosankan. Contohnya, TOEFL, EBT, dan GRE. Yang berikut adalah memungkinkan bank soal besar. Nah, karena setiap soal punya parameter sendiri, ribuan soal bisa disimpan dalam bank soal. Sistem bisa memilih soal secara otomatis. Keuntungannya adalah tes bisa dilakukan berkali-kali tanpa kebocoran soal. Variasi soal sangat banyak dan keamanan tes sangat meningkat.